Kelihatannya sederhana, padahal inti masalahnya jauh lebih gelap dari yang terlihat. Paradoks anak yang tidak pernah dicintai. Dia jadi manusia paling kuat yang pernah kamu kenal. Umur 8 tahun, tubuh kecil itu belajar satu bahasa. Kalau tidak ada yang datang, kau harus bertahan sendiri. Bukan pelajaran yang manis. Dia masak nasi sendirian, di dapur gelap sebelum subuh. Tanpa sentuhan, tanpa validasi, sistem sarafnya masuk mode perang. 24 jam sehari. Aturannya brutal. Jangan butuh, nanti kecewa. Jangan minta, nanti ditolak. Logika ini menyelamatkannya waktu kecil. Dewasa, radar cintanya patah total. Kehangatan terasa mencurigakan. Jadi dia mengejar kekasih yang dingin, yang hanya memberinya remah roti. Mungkin dia peduli, katanya. Padahal roti utuh ada di depan mata. Dia menerima dibenci karena lebih baik dari diabaikan. Itu logika lukanya. Terlihat, meski dibenci berarti hidup. Tidak terlihat berarti mati. Ini bukan dramatisasi. Profesional, ambisius, sempurna. Tapi lihat, tangannya bergetar saat akan kirim email. Kesempurnaan bukan kekuatan. Ini lubang hitam. Jika aku sempurna, aku layak dicintai. Tapi semakin dia penuhi, semakin kosong di dalam. Dan suara paling kejam di kepalanya bukan lagi orang tuanya. Itu sudah jadi miliknya sendiri. Kritikus galak yang tak pernah puas. Yang lahir dari kalimat yang tidak pernah diucapkan. Luka ini menulis di tubuhnya. Detak jantung cepat saat ada yang diam. Bahu tegang saat ponsel bergetar. Mulut kering saat akan meminta tolong. Tubuhnya adalah museum kenangan luka. Mandiri. Sangat mandiri. Aku tidak butuh siapapun. Lihat matanya saat bicara. Ini bukan kekuatan. Ini benteng. Dari anak kecil yang belajar bahwa tidak ada yang akan datang. Tapi anehnya, dia juga paling peka. Membaca suasana hati seperti buku. Tersenyum saat hancur. Aku baik-baik saja. Ini bukan kebaikan. Ini naluri bertahan. Berguna agar tidak ditinggalkan lagi. Dan saat seseorang benar-benar mencintainya, saat kehangatan diulurkan, tubuhnya mundur. Rasa aman memicu alarm. Ini pasti jebakan, bisik nalurinya. Dia tahu cara bertahan di tundra, tapi tidak menari di musim semi. Lalu dia membuka album foto lama. Wajah ibunya, neneknya, sama. Dingin, kosong. Dan dia sadar, kursi kosong itu tidak dimulai darinya. Ibunya juga anak kecil yang duduk sendirian, puluhan tahun lalu. Cukup, katanya suatu pagi. Ini bukan bisikan lembut. Ini deklarasi perang. Luka ini berhenti di sini. Tangannya menggenggam kemudi erat. Tubuhnya bergetar. Memutus siklus bukanlah pelukan hangat. Langkah pertama, rontok. Dia harus pulang secara mental ke dapur gelap itu. Duduk di lantai dingin, menangisi anak kecil yang tidak pernah dirayakan. Ini bukan proses yang indah. Langkah kedua, tembok. Dia belajar berkata tidak. Bukan untuk membenci, tapi untuk menyelamatkan diri. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, karena aku sedang belajar berenang. Pintu tertutup. Rasa bersalah tetap ada. Dia mulai menjadi orang tua bagi dirinya sendiri. Setiap pagi di depan cermin, kamu hebat. Kamu cukup. Kata-kata itu kaku, canggung. Tapi dia terus mengucapkannya. Tubuhnya mulai percaya. Tapi jangan kira semulus itu. Ada hari amarah meluap, ingin menghancurkan semuanya.
Kemunduran ini bukan kegagalan. Ini bagian dari belajar berjalan di medan perang yang baru. Dia menulis surat. Untuk anak kecil yang merasa tak terlihat, aku melihatmu sekarang. Maafkan aku yang melupakanmu. Air mata membekas di kertas. Ini bukan memaafkan pelaku. Dia berdiri di depan cermin, tidak berpaling. Aku mencintaimu. Aku di sini. Untukmu. Suara itu gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak merasa sendirian. Kursi kosong di dalam hatinya. Jadi pertanyaan terakhir bukan haruskah aku memaafkan? Pertanyaan yang lebih menusuk adalah, jika memaafkan diam-diam mewariskan dingin yang sama ke generasi berikutnya, apakah itu cinta? Ataukah pergi dari meja yang penuh tapi dingin adalah bentuk cinta yang paling jujur? Kamu pilih yang mana?